dari Jalan Baumasepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi. Baik, di 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada, seperti biasa di setiap sore kita akan menyapa Bang Ude yang ini ya Mama udah muncul. Ya. Alhamdulillah sudah ada. Yang ada di luar kota Parepare dan kita sudah terhubung dengan Bang Ude dan langsung menyapa. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat sehat. Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbicara terkait sinergitas umara, ulama dan masyarakat. Bukan etika politik ya? Bukan kah? 28 ya? Oh salah. 27. 27. Iya, terkait dengan politik. Itu etika politik Etika dalam Islam. berpolitik dalam Islam. Ya. Politik Ya. uang. Nah, ini sempat dipertanyakan ini Politik uang. Pak Adi tempo hari ini. Iya, pertanyaannya itu cocok. Iya, ada Bang One juga. Mudah-mudahan bisa kembali hadir ini Pak Adi, Bang One, khusus untuk Pak Haji Sudin. Mungkin sebelum kita awali kita mungkin minta Bang Ude dulu mendoakan, beliau lagi masuk di rumah sakit dan terbaring sakit. Mungkin Bang Ude bisa mendoakan bersama-sama, kita doakan dulu Pak Haji untuk mudah-mudahan bisa sehat dan bisa berlebaran. Ya, kita doakan dulu ya. Ya, Sebelum kita masuk materi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shifaa'un ajilan. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Allahumma shifaa'un ajilan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Berikan kesembuhan kepada saudara kami Haji Udin, angkat penyakitnya ya Allah. Amin. Sehat dia ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Bang Ude untuk doanya kepada beliau, orang tua kita Bapak Haji Sudin. Ya, kita akan memulai untuk tema kita hari ini dan Insan Mesra juga boleh ikut bergabung, silakan di 08539535. Terlebih dahulu kita mendengarkan tadarus Al-Quran. Iya. Qul huwar rahmanu amanna billahi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Iya. Ya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sama Ya. seperti sabnya masjid. Ya. Semakin hari semakin fasih. maju, semakin hari semakin pendek. Makin fasih, semakin cepat ya, semakin dekat Tapi juga. alhamdulillah engkau mau Ya. daripada ya tanya Banyak mengaji. jemaah yang hilang ya. Nanti di hari terakhir katanya omnya yang ngaji. Ustaz itu. Iya. Baik Bang Ude, Ya. mengawali mungkin fadilahnya silakan untuk dibahas. Baik, kita Malam mulai. ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebentar malam kita menuju ke malam yang ke-27 di bulan Ramadan. Insyaallah. Ini malam 27 adalah malam yang diincar-incar untuk datangnya malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, memang terlalu banyak dalil yang menguatkan. Yang pertama itu adalah Lailatul Qadar disebut 3 kali. Lalu hurufnya Lailatul Qadar adalah 9, 3 dikali 9 berarti 27. Iya. Kemudian Nabi juga mengatakan tunggulah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Dan 27 itu termasuk adalah malam yang ganjil. Iya. Nah, itu terlalu banyak, akhirnya menjadi incaran jadi jamaah. Kemudian kita akan berbicara mengenai etika berpolitik dalam Islam, yakni tolak politik uang, kemudian hoaks dan ujaran kebencian. Ya. Ada pun fadilahnya sebentar malam, yakni siapa yang beribadah sebentar malam insya mesra, maka dia akan lewat di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Nah, inilah yang didapat bagi orang-orang yang beribadah sebentar malam,
Iya. maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Iya. Ketika mereka meniti titian Shiratal Mustaqim, maka dia enak seperti kalau kilat menyambar sudah sampai. Padahal perjalanan Shiratal Mustaqim itu menurut riwayat dalam hadis Iya. adalah 500 tahun perjalanan baru sampai. 500 tahun ukuran langit ini Bang Ude ya. Iya, ukuran langit itu. Ukuran 500 langit. tahun perjalanan baru sampai. Iya. Mungkin kalau ukuran kita besar. Kalau bahasanya Iya. bahasanya Prof Quraisy Shihab, Iya. Shiratal Mustaqim itu adalah seperti jalan tol. Ya. Ya, bebas hambatan. Tetapi yang bebas hambatan itu sesungguhnya yang kurang bebannya, kurang dosanya. Iya. Adapun yang banyak dosanya, ya tetap tidak sempit baginya. Iya, bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam ini tentang politik? Politik ini kan ada hubungannya dengan pemerintahan, kemudian ada hubungannya dengan kecerdasan masyarakat, ada hubungannya dengan kepemimpinan. Seperti apa ini Bang Ude menurut pandangan Islam? Ya. Ya, yang pertama dalam kepemimpinan dulu, ketika Nabi kan sudah mengajarkan kepada kita Iya. untuk memilih pemimpin, maka dalamilah dulu agama, baru menjadi pemimpin. Oh begitu. Itu artinya bahwa ketika kita punya pengetahuan agama, Iya. maka sedikit banyaknya sandarannya kita kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada kebendaan atau pragmatis. Iya. Nah, yang kedua dalam politik itu sesungguhnya bagus ya. Politik itu adalah tata manajemen atau tata aturan dalam pemerintahan. Jadi Iya. kita mengatur dengan baik, mengelola pemerintahan dengan baik itu politik. Nah sekarang terkadang politik itu diejawantahkan kepada hal-hal yang negatif, Iya. sehingga konotasinya juga lahirnya juga adalah negatif. Sehingga tujuan politik yang sesungguhnya adalah kemanusiaan. Itu kata Gus Dur. Politik yang paling bagus adalah politik kemanusiaan. Politik kemanusiaan. Iya, iya. Ya, sekarang kita akan gini. Dalam berpolitik ada penghargaan politik, tetapi ketika tidak ada penghargaan politik akan menjadi kesalahan politik. Itu Iya. bahaya. Ya, dalam kesalahan politik itulah segala tujuan ingin dicapai. Iya. Itu sudah jauh daripada norma agama. Tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi sisi kemanusiaan. Yang ada yang penting tujuan tercapai. Iya, iya, iya. Nah, ini yang merusak kita. Akhirnya segala cara dipakai. Politik uang lah, ujaran kebencian lah, menimbulkan yang berita hoax selain dimunculkan. Seakan-akan ini yang dimaksud dengan pembunuhan karakter. Iya, Kalau iya. ada calon yang kuat jadi pemimpin, maka itu diserang dengan hoax. Iya, diserang iya. dengan ujaran kebencian. Entah itu dikatakan organisasi ini yang terlarang lah atau apa saja. Iya, Yang jelas bagaimana menjatuhkan lawan. Dan Iya. itu praktik-praktik sesungguhnya bukan praktik Islam ya. Iya. Itu di luar daripada praktik Islam. Iya. Sangat miris sepertinya kalau hal ini dilakukan oleh partai yang berlambang berlambang Islam ya atau Ya, riskan sekali Iya. begitu Iya, Bang iya. Maman. Kalau ini yang tidak habis pikir kita, kalau labelnya Islam, Iya. ya Prakteknya bukan ya. Prakteknya sekuler. Iya. ya baru praktiknya sekuler, kayak itu bahaya begitu. Iya, iya, Kita iya. hanya apa istilahnya politik Tameng identitas ya. Iya, iya, Bang iya. Ude, Identitas Islam, Iya. tapi praktiknya bukan Islam. Ya, parah ini. Politisasi agama namanya ini. Bang Ude, Betul, betul. ini kan memang sudah mulai tahun politik 2024. Ya. Insya Allah nanti ke tahun politik. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa tidak mencampur adukan antara politik dengan agama? Ini kan sering menjadi Ya. tema-tema diskusi warung kopi juga. Bahkan Iya. banyak seminar Tidak seperti bisa itu. lari Bagaimana? dari situ, Bang Dimas. Ya. Meskipun kita berkata tidak akan mencampurkan politik dengan agama, ingat politik itu bersumber dari agama. Iya, iya, iya. Tahu di asalnya. Iya, Jadi Nabi itu berpolitik atau tidak? Nabi berpolitik. Berpolitik. Ya. Iya. Bahkan Nabi membicarakan politik dalam masjid. Iya, iya. Dulu ketika terjadi peperangan, apakah Badar, apakah Uhud, di mana Nabi menyusun strategi itu di masjid. Iya. Jadi Islam itu tidak meninggalkan politik. Dulu kenapa kita bangsa Indonesia agak tabu membicarakan politik karena itu didikan Belanda. Iya, 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 iya. Jangan kasih berpolitik itu orang-orang pribumi. Sudah Al-Quran saja, padahal Iya. itu kiai-kiai kita, ulama-ulama kita hebat sekali. Mereka dijauhkan politik. Akhirnya mereka tidak bisa melawan sampai kita dijajah selama 350 tahun. Iya, iya. Kita bayangkan. Karena kita tabu dengan politik. Kemudian datanglah ulama-ulama kita tidak bicarakan masalah politik. Jangan kaku dengan politik. Iya. Artinya politik ini adalah bentuk strategi kita untuk melawan penjajah. Nah, Iya. kalau masih sampai hari ini berusaha memisahkan politik dengan agama, itu masih peninggalan Belanda itu. Iya. Iya, iya, Ya, iya. tidak bisa dipisahkan karena politik lahir dari
agama. Agama. Al-Quran kan sudah ada politiknya. Iya, iya. Coba Tapi- bahasa politiknya Nabi. Iya, ada sesuatu yang aneh memang Bang Udi terkait dengan politisasi ini kan di agama kita. Ini mungkin perlu dijelaskan karena di momen seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh politik-politik. Kita tidak ingin agama dipolitisasi, bulan Ramadan Iya. dipolitisasi. Nah, kadang dia menawarkan sesuatu yang baik padahal itu yang buruk. Mempolitisasi sesuatu yang baik, yang buruk menjadi baik. Ini kan agak riskan buat kita masyarakat ini. Ini Pak Bang Maman. Ya. Ada ketakutan orang-orang di luar Islam, Iya. ya, tanda kutip ya. Ya. Ada ketakutan orang-orang di luar Islam ketika orang-orang Islam itu semuanya mau ikut berpolitik. Itu Iya. ketakutan. Yang kedua ketakutannya ketika politik dengan agama digabungkan. Iya, iya. Sebab kalau mereka menggabungkan agama dengan politik, itu sesungguhnya dia mampu mengontrol Iya. ketika dia akan berbuat. Dia punya rem. Karena kekuatan politik Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Iya. Iya, Di situ kuncinya. Disitulah kita berpatokan, disitulah kita berpedoman bahwa politik kemanusiaan ini kalau kita mau kembangkan, hancur politik-politik ya kalau yang di luar daripada Islam. Iya, iya. Nah, itu ada nilai ketakutan sehingga selalu itu didengungkan. Jangan campur adukkan agama dengan politik. Tidak mencampur adukkan, tetapi Iya. sumber politik dari agama. Berarti salah sebenarnya mencampur adukan. Harus mencampur adukan sebenarnya ya. Supaya Harus pedomannya dia itu ada. di situ. Iya, iya. Bahwa negara Islam yang dibangun oleh Nabi adalah negara madani, ya, Iya. yang dibangun oleh Nabi itu adalah politik Islam. Pertama adalah ketika Nabi hijrah langsung mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Iya. Jadi itu kuat, itu politik Nabi kan seperti itu. Mempersatukan Yang ya. kedua, Iya. yang kedua ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingat peristiwa Fathul Makkah, Iya. idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba bayangkan, Iya. itu Islam ketika masuk ke Mekah ya dengan bala tentara yang besar Nabi, Iya. apa dalam bahasa politiknya Nabi ketika akan berperang? Ingat, ketika Iya. kita memasuki Fathul Makkah, terbukanya pintu Mekah, jangan perangi anak-anak. Iya. Itu politik Islam bagusnya itu. Iya, iya. Yang kedua, perempuan atau wanita-wanita jangan disakiti. Iya. Yang ketiga, ketika prajurit kaum kafir Quraisy mengangkat pedang, maka berperanglah. Tapi ketika mereka tidak mengangkat pedang, maka damailah. Itu coba bayangkan. Itu kan politik Islam. Iya, Dalam iya. peperangan seperti itu. Sehingga politik yang paling besar Nabi waktu itu, dan itu masuk dalam kategori moderasi beragama, ketika Nabi sampai di Mekah dan menguasai Ka'bah, menguasai Mekah, Iya. lalu apa kata Rasulullah? Yang masuk ke tanah haram, dia aman. Yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Iya. Yang kedua, yang lari masuk ke rumahnya Abu Sofyan, Iya. maka dia aman. Coba bayangkan, siapa Abu Sofyan? Pemimpin kaum kafir Quraisy. Iya, iya. Tapi strateginya Nabi, politiknya Nabi memberi penghargaan. Itulah politik kemanusiaan. Sehingga Abu Sofyan merasa, luar biasa ini Rasulullah, dia hargai betul saya. Akhirnya Abu Sofyan juga masuk Islam. Kan itu yang dia tunjukkan orang-orang di luar Islam, sehingga jangan mencampur adukan Islam dengan politik. Iya, 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 iya. Berarti Itu intinya bahaya kalau itu. berarti intinya saya lihat begini, Nabi dahulu itu politik itu bagaimana menyatukan umat iya. ini ya. Nah, ini kan ada hal yang miris. Apa kira-kira apa sebenarnya ciri-ciri tanda-tanda ini terjadi? Ini kan sekarang ini kita di Indonesia jangankan menyatukan umat, menyatukan hari besar saja sulit. Tanda-tanda apa ini sebenarnya ini Bang Ude? Ini ya, Ya. yang sulit dipahami, kita selalu bertengkar dengan persoalan yang sunnah, tapi tidak melupakan yang wajib. Iya, iya, iya. Oh, di situ intinya ya. Iya, iya. Harusnya kan gini, Ya. politiknya itu sebenarnya kalau bahasa politik dalam Islam, untuk apa memperdebatkan yang sunnah? Iya. Iya, iya, iya. Yang wajib itu adalah bersatu. Kan itu yang dilupakan. Iya, iya. Itu yang dilupakan toh. Iya, 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 iya. Cukuplah kalau misalnya kita mau bijak, oke lah, tidak ada masalah. Meskipun kita berbeda, yuk kita bersatu aja. Iya, Kan iya. aman, ada pemerintah yang mengatur kita. Jadi pemerintah itu adalah tatanan politik yang paling tinggi. Ya harus jadi itu yang kita lihat. Iya. Ya. Iya, iya, Nah, iya, kan, iya, iya. lalu kenapa kita berbeda? Iya. Ya karena berbeda objek kajian. Yang satu ru'yatul hilal, Iya. yang satu ru'yatul hisab. Iya. Nah, bedanya di mana? Bedanya ketika melihat posisi bulan. Iya, iya. Kalau hisab itu meskipun 1 derajat Iya. itu sudah hilal. Iya, Tapi iya, kalau Hisab. ru'yatul hilal Iya, hilal. adalah nanti 3 derajat baru dikatakan hilal. Berarti Nah, beda sudut istilahnya- pandang ya. Beda sudut pandang Iya, aja sebenarnya pandang. ini. Iya. Itu saja yang kecil yang sedikit yang beda. Iya, Ya. iya, iya. Bang Ude, ini kira-kira kan
seperti apa tadi? Hampir saya lupa ini. Ya, baiklah kalau begitu saya bertanya. Ya, ini terkait politik dalam Islam. Kalau kita mendengarkan penjelasan-penjelasan Pak Ude, sebenarnya politik dalam Islam ini luar biasa. Yang marak belakangan ini beberapa tahun ini semenjak ada politik identitas itu persoalan khilafah. Apa yang sebenarnya menjadi salah sehingga ini semakin banyak pertentangannya? Itu kan pasti adopsinya politik Islam khilafah itu kan dari politik Islam juga. Apa yang salah sebenarnya dengan mereka yang menggaungkan menentang dan menerimanya? Yang salah itu khilafah itu hari. Kenapa dia dianggap itu organisasi dianggap terlarang dan dibubarkan oleh Mendagri? Ya karena ada tujuan untuk mengganti Pancasila. Di situ keliruannya. Ya khilafah bagus. Artinya membentuk sebuah pemerintahan Islam yang kuat dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi ini mengarah, khilafah itu mengarah kepada bentuk negara Islam dan itu akan merubah yang namanya ideologi ideologi negara Pancasila. Masuk makar ya. Itulah waktu Wiranto itu hari, ya kalau tidak salah waktu Wiranto masih Panglima, kemudian Mendagri itu sepakat bahwa ini tidak boleh berlangsung, dia harus dibubarkan karena mengarah kepada hal-hal yang bisa merusak persatuan. Seperti itu. Sementara dalam kajian Islam itu bukan khilafah, tapi yang disebut adalah thaqafah. Pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau khilafah itu bentuk negara yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan model khalifah. Sementara negara kita undang-undangnya adalah negara Republik Indonesia, berarti menganut sistem demokrasi. Betul, diskusi panjang sebenarnya kalau kita bahas khilafah dengan pemerintahan demokrasi ini. Sebenarnya secara konsep ini bagus, cuman penerapan di Indonesia mungkin belum sesuai. Ya, bukan penerapan ya, strateginya kurang bagus. Strategi untuk menerapkan itu kurang bagus. Dan kita kan menganut yang namanya ideopolitur strata. Ideologi, politik dan strategi. Itu yang harus dipertimbangkan. Artinya meskipun kita ingin memperbaiki kualitas keberagaman kita dalam berpolitik, tetapi jangan merongrong dan menyentuh yang namanya ideologi. Kalau seandainya begini Bang Ude mungkin bisa. Rumah ini sudah jadi dengan model Amerika, tapi dia membangun rumah dengan model Spanyol. Jadi harus merubah secara total, itu mungkin yang salah ya. Itu yang keliru. Kalau kita jangan dirubah rumahnya. Jangan dirubah rumahnya, yang penting imannya orang dalam rumah. Rasulullah itu dalam berdakwah tidak merubah secara totalitas. Tetapi dia berdakwah secara bertahap ya. Dari dakwah sembunyi-sembunyi, dari pintu ke pintu, dari sahabat ke sahabat. Kemudian nanti setelah itu dianggap kuat, baru dia secara terang-terangan. Ini kita tidak. Politik kita langsung merombak. Melo lutu de pernah kipani. Itu susah itu. Oh ya Bang De, saya sudah ingat ini. Mudah-mudahan sambil menunggu telepon, seberapa murka sebenarnya Allah ini, seberapa marahnya Allah, seberapa murkanya Allah ketika ada umat Islam yang mempolitiki misalnya agama, mengambil tameng agama. Ini kan seberapa dia masuk golongan apa sebenarnya orang seperti ini? Misalnya dia berlindung di balik agama, misalnya dengan menggunakan ayat suci, padahal dia tidak. Dia menyembah Allah, dia menyembah Allah tapi tidak ini. Itu masuk kategori istidraj. Istidraj ya? Istidraj itu adalah tipu muslihatnya Allah. Karena dia menipu Allah dengan ayat-ayat, lalu dia menjadi pemimpin, dia hebat, dia kuat, dia punya harta banyak, dia menipu Allah sesungguhnya, tetapi Allah katakan tipu muslihatku jauh lebih dahsyat. Apa itu istidraj? Itu istidraj. Jadi kalau ada orang berpolitik menggunakan ayat Al-Quran, tetapi hanya sebagai tameng saja, simbol saja, untuk memperoleh suara, mengumpulkan suara, menarik suara umat Islam, kemudian dia jadi pemimpin, dia punya segala-galanya, tetapi Allah itu kadang dia jauh dari masjid, dia tidak sholat. Itulah yang disebut dengan istidraj. Itu disebut dengan istidraj, artinya tipu muslihatnya Allah yang dahsyat, dan itu berupa pancingan. Suatu ketika mereka dihempaskan, mereka tidak akan bangkit lagi. Itu bahaya itu. Dan puncak dari kemurkanya Allah, orang yang seperti itu, kalau terjadi asap, nah itu bahaya. Kalau ada asap yang turun, ya kita juga kena. Begitu ya. Ngeri itu kalau bicara begitu. Bukan tergolong orang munafik seperti itu ya Bang Ode, bukan ya? Ya, termasuk ya. orang munafik.
Iya, Dia iya, menipu diri sendiri, dia menipu Allah, padahal sesungguhnya dia tidak menipu Allah, tetapi dia hanya menipu diri sendiri. Iya. Baik, kita terima telepon dulu. Oke. Iya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Parlembang. Ya, silakan Iya. Pak Aldi. Oke, Pak Aldi, silakan Iya. Pak Aldi. Ini di sini ada dua macam. Ada Islam, ada Katolik ya. Hmm. Nah, ketika hari Natal, mereka ini ada beberapa keluarga memesan apakah itu boras, apa kue. Nah, ketika hari Natal, saya ke sana jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan mengucapkan selamat hari Natal. Iya. Dan kadang-kadang juga ya mencicipi ala-kadarnya di situ untuk menghargai ya. Iya, iya, iya. Tapi ketika saya balik dari sana, banyak di tetangga bilang, hati-hati kok nak, nanti beri kasih makan Ya, ini itu. awas bab 1. Saya bilang, Oh. hati-hati kok, itu bisa kau jadi kafir ya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Aman nih ya sewa ada nih Iya, kata iya, we, iya. sewa ada nih kah? Yudi. Iya. Ya, termasuk tugasnya Pak Aldi itu untuk Iya. mendamaikan. Iya. Damaikan dengan Ya, nyaman. begini. Kita punya ya Islam, tapi kita punya tetangga, ada Katolik, ada Kristen ya. Iya, iya. Seperti itu. Lalu dia Natal. Nah, sekarang yang kita bahas dulu masalah ucapan. Ucapan Ya. dulu. Iya. Kalau dia pemerintah, lalu dia memberi ucapan kepada Iya. non-muslim, dia Rakyatnya. mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru, Iya. maka menurut ini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Iya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kapan kau mengatakan itu berarti kau juga kafir. Karena kau meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Iya. Nah, itu satu. Pendapat kedua, itu dibolehkan kalau dia mewakili unsur pemerintah. Iya. Artinya saya mengucapkan itu adalah karena saya adalah pemerintah. Iya. Maksudnya dia adalah bawahanku, dialah rakyatku. Pelindung. Maka mau Iya. tidak mau saya adalah merupakan panutan bagi mereka dan saya memberi ucapan sebagai bentuk penghargaan. Iya, iya. Itu dikatakan boleh, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, memberi ucapan kalau teman, misalnya saya kenal dengan antum, Iya. tapi Anda dalam misalnya Iya. non-Islam, Non-Muslim, tapi ya. saya menghargai itu bukan menghargai dalam artian memberi ucapan, tetapi yang saya yakini adalah Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnullah. Iya, iya. Ketika kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, tetapi kita yakini adalah Isa ibnu Maryam, maka boleh. Tetapi kalau keyakinan kita menuju kepada Isa ibnullah, maka itu haram hukumnya. Iya. Itu Iya. tidak boleh. Tapi bagaimana pendapatnya Bang Bude? Semua kan berawal dari akad, perkataan. Nikah kan Iya. halal karena perkataan. Ini akad. Jual beli karena perkataan. Nah, ada Iya. bilang begitu. Ini akad artinya bukan akad kita jual beli. Iya. Ini akad bukan akad keyakinan. Iya. Ini yang kita lakukan adalah penghargaan karena dia tetangga. Iya. Bukankah Menghargai, kita ya. dianjurkan untuk memperbaiki bertetangga, hubungan kita dengan tetangga. Akhirnya saya mengucapkan itu bukan berdasarkan keyakinan, tetapi saya mengakui dia sebagai Nabi Isa, Iya, iya. Iya. ya, bukan sebagai anak Tuhan. Nah, itulah disebut dengan Isa ibnu Maryam. Kalau dia melapaskan dengan Isa ibnullah, Iya. nah ini tidak boleh. Berarti Isa anak Tuhan. Di situ maksudnya. Iya, 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 Ya. iya. Jadi Gitu. memang harus Iya. selaras dengan mulut dan hatinya itu baru Iya, boleh iya, dibilang iya. itu akadnya. Iya. Heeh. Ya, ketakutannya. Ada juga ketakutan tadi Bang Ali ketika diberi makan ini. Tapi kan ini aneh sekarang Bang Ude. Ya, Dia takut makan babi yang haram, tapi makan uang haram tidak takut, jalan terus. Makan uang haram jalan terus, makan babi dia takut. Ini mana tak wujud, tak Kalau- wujud. kalau- Iya. Kalau uang katanya dia dimakan, dibelanja ji. Iya. Nggak wujud. Aneh juga zaman sekarang. Iya. Tapi sekarang Ya, artinya gini. Iya. Kalau Pak Aldi dikasih makan, maka ambillah makanan. Iya. Ya, misalnya kalau biskuit. Yang itu buah aja juga, dimakan yang buah. gitu. Iya, iya. Ya. Atau Kalau masalah buah. itu buahnya jangan. Kalau buatkan kita Jangan yang Tapi dimasak. kalau yang kaleng-kaleng, ya bolehlah Iya. kita konsumsi, nggak apa-apa. Segera menghargai. di pemantegaan ah. Iya, iya. Ya. Berarti kan sama jangan babi. juga. Iya, iya. Tapi iya. sekarang Boleh biskuit aja, biskuit. ya, Yang saya kaleng juga kan sudah punya- umum itu. Iya, iya, iya. Ya, tujuan. Nah, kalau dikasih ampo, ambillah. Iya, 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 iya. iya. Ambil, ambil. dikasih ambil. minuman kaleng ambil. Ambil. Iya. Ambil. Iya, rezeki itu boleh rezeki. dinikmati. Rezeki. Tapi iya. kalau yang basa-basa yang dimasak, nggak usah. Iya, iya, Jangan. iya, iya.
Betul, iya. Gitu. Jadi takut juga lah makan uang haram. Jangan cuma babi yang haram takut juga sama Uang haram uang juga, haram. betul. Harus ditakuti, ya ditakuti juga itu. Kalau perlu dihindari, jijik. Tidak bisa jijik kalau banyak. Iya. Oke. Iya. Allahu Akbar. Silakan, telepon masih ada. Silakan di 085395350907. Iya. Ya. Kita dekat lagi dengan pemilu dan yang paling banter ini sekarang Iya. terkait politik uang. Iya. Nah, ini kan Iya, ada yang iya, menganggap itu bukan politik uang, itu adalah ongkos Iya, ongkos naik haji. ongkos politik misalnya. Kos politik. Nah, bagaimana membedakan itu, Nah. Bang Ude? Iya. Sebenarnya di sini nih, ini ya sebenarnya di sini ya, Iya. dibutuhkan memang kekuatan yang moral force ya, dibutuhkan di situ, baik bagi yang caleg Iya. maupun masyarakat. Iya, Masyarakat iya, harus dididik, ya, bahwa uang itu 300 ribuan diberikan. Masa kau mau jual suaramu sampai 5 tahun 300 ribu? Iya. Sementara ada kebaikan dalam kepemimpinan misalnya. Itu kan harus diperhitungkan dengan baik. Iya. Yang kedua adalah hukumnya itu adalah rasuah. Hmm. Ya. Ya, Hmm. suap, ar-rasyu wal murtasyu pinnar. Iya. Orang yang menyogok dengan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Iya. Loh, kalau ini sudah tatanan ini yang sudah bisa kita perbaiki, saya kira orang sudah bisa memilih dengan tingkat kecerdasan tertentu. Iya. Wah, saya sepakat dengan ini, idenya untuk membangun masyarakat bagus. Saya lebih sepakat dengan ini misalnya, Iya, bukan iya, karena iya. uang. Ya tapi jangan-jangan kita ini sekarang memang berada di neraka Bung Ude, karena kemarin saya menyuap dengan disuap sama-sama masuk neraka kecil kita alami barangkali di Indonesia sekarang ini. Tapi malah setuna, kita masalah tahu apa ya, cale ke makuke maka dia itu deh tuh manu Mas Solo deh pilih ki. Ya ada telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalak harian ya, Bu. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam. Ya. Bu. Apa namanya yang saya mau tanyakan masalah zakat fitrah. Iya. Oh, zakat fitrah, silakan. Masalah zakat fitrah, contohnya Iya. saya ini tidak mampu untuk melaksanakan yang dikatakan zakat fitrah karena yang mau ini sama sekali tidak ada. Waduh, adalah Jadi saya apakah itu salah kalau saya ke ini Baitul Mal. Pinjam salah satu keluarga. ustaz atau salah satu imam untuk Ya. saya Iya. meminjam zakat fitrah, saya dianukan dulu, nanti ada uang baru saya bayar. Ya, dibayarkan Apakah dulu sama boleh ustaz. begitu, Bang Ude? Modelnya model Iya. pinjam. Iya. Terima kasih. Iya, baik. Bagaimana itu Bang Ude? Tidak apa-apa kan pinjam uang itu disakatkan. Iya. Yang dibolehkan pinjam itu untuk ada kegiatan atau ada acara di rumah adalah akikah. Kata Nabi, kalau kamu mengakikah anakmu dan tidak punya uang, maka pinjamlah sama tetanggamu. Tapi Ya. kalau kamu naik haji jangan pinjam. Ya. Iya. Adapun zakat fitrah bagi fakir miskin sesungguhnya ini dua pendapat. Ada mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat karena memang dia miskin. Ada mengatakan tidak, tetap dia mengeluarkan zakat karena itu namanya zakat fitrah kecuali zakat mal. Iya. Kalau zakat fitrah, zakat jiwa, apa yang kita makan? Karena setiap harinya dia juga makan. Iya. Meskipun kebutuhannya kadang terpenuhi, kadang tidak. Maka Ya. apapun yang dimakan dia, itulah dikeluarkan zakatnya. Nah, inilah dihimbau masyarakat agar zakat fitrah itu sejak awal Ramadan sudah bisa dikeluarkan dan cepat Ya. dibagi kepada fakir miskin, agar mereka juga zakat yang dibagikan itu dikeluarkan zakatnya. Iya. Maksudnya, persoalan dia pinjam, tidak boleh pinjam. Kalau memang tidak ada sama sekali, lebih tidak usah keluarkan zakat. Karena mau dia apa? Iya. Karena memang tidak punya. Yang ada itu yang bisa keluarkan kalau memang kita ada. Makanya itu ketika kita datang meminjam, Iya. sebenarnya tidak boleh minjam kepada imam ya. Itulah tadi yang bahasanya adalah harusnya Baitul Mal yang berfungsi di sini. Menyediakan ya. Ya, zakat atau Basnas yang harus perhatikan yang seperti ini. Mudah-mudahan Iya. pihak Basnas mendengarkan ini, insya Allah mesra, dan ini dicatat, ini rumahnya, alamatnya, Didata yang ya. memang yang butuh yang seperti itu agar cepat ditangani. Kemudian dia Ya. bisa mengeluarkan juga zakat. Kalau bisa diberikan zakat dilebihkan, kemudian sebagian juga dia keluarkan zakatnya sebagai bentuk kewajibannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ternyata kan dalam budaya Bugis juga fitrah ini mapan retoriale, kasih makan diri sebenarnya itu. Iya. Fitrah kan, Iya. fitrahnya kita. Ternyata itu di budaya Bugis juga ada seperti itu, cuma namanya kita di Islam adalah fitrah, zakat fitrah. Fitrah, betul. Iya.
kembali Oke. kepada kesucian ya. Iya, mudah-mudahan sudah jelas Ibu Handayani. Masih ada yang lain silakan. Mumpung suasananya masih sesuai dengan tema kita ini lagi politik. Sekarang rame-rame kita buka puasa bersama teman-teman politik, teman-teman partai. Mudah-mudahan Ya. dalam berbuka puasa kita semakin bisa menggabungkan Islam dan politik ini menjadi satu kesatuan yang kuat. Ya, Iya. kebetulan. Iya, iya, iya. Ya, dia Bang Mamang bicara soal buka puasa bersama. Bagaimana dengan itu kan Pak Ojus Pari. banyak juga ini adakan buka puasa bersama. Iya. Tujuannya sebenarnya jujur tidak jujur pasti mau kampanye dengan Ingin memperoleh suara di atas 20%. suara. Terus ada buka puasa bersama Iya. terkait dengan bungkusan terus amplop. Bagaimana itu Islam memandangnya? Bahkan saya ada kebagian Apa itu sarung ini. sekedar sedekah atau Iya. seperti apa? Iya. Iya, agak sulit kita bedakan ya. Iya. Apakah dia sedekah kalau ya kembali lagi tergantung kepada niatnya bahwa ini kan masih start awal istilahnya Iya. melakukan kampanye politik yang seperti itu. Kalau dia melakukan buka puasa lalu dia membagi-bagi amplop sebenarnya mudah-mudahan itu menjadi sedekah. Amin. Tetapi yang harus diperhitungkan Dengan adalah model memang masak orang-orang yang amplop, mau salipan itu kan? berhak menerima itu, yang fakir miskin. Persoalan degelet tuh. Berhak Iya. menerima, ya. Iya. Kalau yang sekarang kan sudah ramai bagi-bagi sembako kepada masyarakat untuk sosialisasi diri sebenarnya. Iya. Begitu. Tetapi kalau memang itu uang-uang partai, Iya. itu kan sebenarnya uang rakyat Uang rakyat kembali juga. ke- Iya, 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 iya. rakyat juga sebenarnya, ya. Iya, iya. Jadi Pak. kalau ada misalnya ada pemimpin yang sudah menjabat misalnya Iya. periode dia anggota dewan, dia sudah banyak kumpulkan, lalu dia bagikan lagi ya. Sebenarnya sesungguhnya itu mengembalikan uang rakyat mengembalikan. kembali. Iya. Ya, Ba- ba- halalamu terima makungnya Bang Gude. Barasa moi. Kalau kita tidak minta. Malah itu. Iya, iya, seperti itu. Ya. Ya, baik. Mudah-mudahan kita di Indonesia semakin dewasa berpolitik dengan mengikutkan agama ke dalam politik. Sehingga ini kan Bang Maman, Iya, iya. Bang Dimas, Insan Mesra, kita ini baru berapa tahun loh berpolitik secara terbuka ya. Iya, iya. Bandingkan dengan negara Inggris, Iya, iya, iya. Amerika. Iya. Amerika itu 100 tahun baru dewasa berpolitik. Hmm. Lebih parah itu Amerika daripada Indonesia. Iya, iya, betul. Amerika itu 100 tahun Iya. baru mapan demokrasinya. Demokrasinya dia. Indonesia kita baru berapa tahun? Baru sekitar 78 tahun lah. 70 tahun lah. Iya, iya. Baru berapa tahun kita? Anggaplah 96 kan? Iya. Kejatuhan Soeharto. Itu hanya ada dimulai dulu setelah Soeharto lengser. Oh, 98 ya, 98. Reformasi. 97, Iya. 97, 98. 9798. Iya, Iya. 98 lah. Iya. Iya, 98. Hmm. Nah, gitu. Iya, Itu iya, baru iya. berapa tahun kita di situ. Sementara Amerika itu 100 tahun baru bisa. Iya, baru bisa mandiri Kita masih dia ya. tak belajar. Masih Iya. tak belajar. Jadi memang dibutuhkan kesadaran kalau memang agama masuk dalam unsur politik Ah, itu ini. dia. Iya. Di situ kita mulai agama melarang kita seperti ini. Iya, Bagaimana kalau kita dikasih uang, Ah. maka beranilah untuk menolak. Iya. Berani untuk menolak. Kalau saya berani Iya. untuk tidak memberi. Berani untuk tidak memberi. Deta nule. Iya, Deta nule Bang Gude dapat seulun Iya, karena nyampur dege tadi karena suara. ya kalau dilarang menerima ini kan berat karena masyarakat ini sekarang dalam kondisi terjepit. Beranilah untuk tidak memberi. Iya. Rasulullah Ya. memberi pendidikan kepada kita. Ya. Kalau kau jadi pejabat, kalau kau jadi apa saja, jangan selalu menerima hadiah. Iya, iya, iya. Ya. Jangan menerima hadiah. Sebab hadiah itu bisa mempengaruhi keputusan. Iya, 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 iya. Itu bahayanya. Iya, iya, iya. Ya. Apalagi- Hindari itu menerima hadiah. Kecuali Sehingga- reward ya, kecuali reward hasil kerja. Eh, Kalau reward hasil kerja kan tidak apa-apa ya, model hasil kerja misalnya sudah berhasil target dari 10 perda, ternyata 11 perda dikasih reward sama wali kota. Tidak apa-apa ya. boleh. Boleh ya. Silakan menelpon. Bata, Bung kayak Masigi. Iya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dek, bagaimana nih kalau seumpamanya kita Bisa. tidak ini Ya. kita tidak Ya. minta Iya. tapi yang sakit tidak sembako Iya. karena dia bilang kita termasuk orang tidak mampu. Ya, berat menolak ya. Kali Bu. Iya. Alay. Apakah kita harus menolak? Jangan tolak Bu, ambil. Kalau Ambil, memang ambil, tidak ambil mampu. ya. Ya, Ambil, ambil, ambil. Cuma hak itu. begini Bang Ude, dia kan masih belum DPR, baru calon. Oh iya, iya. Iya. Baru calon ini karena kan di Kecamatan Batu Cici atas ini Iya. belum ada yang DPR-nya, sudah tidak memperdulikan lagi rakyat
bagian atas. Iya. Ini kena kasih baju gigi. DPR yang pernah dulu Apa, kita Pak, bantu sudah tidak memperhatikan lagi masyarakat bagian atas karena dia mementingkan Mati pilih teh. apa namanya calon-calon pemilihnya. Iya. Semuanya dari Batu Piki itu Iya. Batu Piki Barat saja yang diperhatikan, tidak pernah lagi membantu Batu Piki atas. Jadi apakah kalau Baju gigi mata bang udah. calon-calon itu Iya, kan iya. baru Belum masih dicalek. masih Belum caleg, duduk. belum Iya. cal- baru Caleg. belum Iya. belum Duduk. pernah Belum menjabat Iya. sebagai DPR. Iya. Dia cuma Iya, calon yang memberi kita sembako. Apakah Iya. tidak boleh? Haruskan Iya, ditolak iya. atau bagaimana Pak Bang Ude? Ambil uangnya pilih Bang Ude, Bu. Maksudnya. Ambil uangnya pilih Mamang ya. Iya, iya, iya. Insyaallah Sampai P3. itu lah berkata. Iya, iya, iya. Ya, kalau memang kita butuh dan memang kita berada pada garis kemiskinan, Iya. dan dia betul-betul mengatakan ya memang Anda layak untuk menerima ini karena memang Anda tidak mampu, maka terimalah karena memang itu hak kita. Iya, iya, iya. Kita artinya di luar daripada ekspektasi kita mengenai masalah dia caleg atau tidak, Iya. ya gitu. Kedua, ada juga yang berpendapat ya, pendapat saja ini, ada yang berpendapat dia memang masuk dalam kategori caleg. Iya. Tapi kita memang, wah saya nanti kalau dia caleg, ku pilih dia. Iya, 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 iya. Ada memang niat Memang memilih. pilih dia. Iya, Saya iya. memilih dia memang. Iya, Misalnya, iya. tiba-tiba dia datang ke rumah, kasih sembako, ya ambil. Iya, iya, Karena iya. memang pilihan tak itu. Oh, iya, 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 iya. Iya. Ya gitu. Yang penting niat, berarti niatnya ya. Kalau tidak ada harapan ke situ, terima aja bang. Nggak usah. Artinya memang dia bisa mewakili suara kita. Iya. Dia bisa mewakili suara kita. Dan memang kita percaya sama dia. Artinya Iya. jauh sebelum orang membagi, saya sudah mengatakan saya sudah pilih dia. Ya. Oh, iya. Dan saya tidak unggulkan dia. Adapun dia kasih saya itu artinya bukan saya minta, tapi dia hanya berterima kasih kepada saya, tapi dia tidak tahu kalau saya dimilih dia. Iya. Nah, Jadi gitu. aman. Aman nih. Iya. Kalau misalnya tidak ada pilihan ke situ, harapan dia kan memberi tentu ngerak deh. Bagaimana? Nah, itu beda. Ditolak Makanya atau boleh- diterima? Boleh kita tolak maksudnya ya. Boleh kita tolak maksudnya yang seperti itu. Iya, Karena iya. dia sudah berada pada tahap rasuah. Ya, Oh, iya, masuk. iya. Boleh Iya, kita iya. tolak maksudnya, mohon maaf. Iya. Nah, yang susah itu kalau orang-orang miskin, Nah, itu dia. yang tidak mampu dan mereka butuh. Butuh sekali. Iya, iya, iya. Mereka butuh itu ya yang parah Iya. itu. Iya. Jadi susah juga kalau kita mau himbau para caleg-caleg kita untuk tidak Iya. melakukan money politik. Iya. Ya karena tujuannya semua mau duduk di dewan. Iya, iya, iya. Tapi kan sesungguhnya Allah itu maha adil dalam membagi rezeki kepada umatnya. Iya. Iya. Maha adil dia. Kemana uang mengarah? Ya Allah tuh sudah tahu. Dan dia Bahayanya putuskan. nanti itu masyarakat, Iya. masyarakat yang memakan uang seperti itu, Iya. itu doa tidak diterima oleh Allah. Ah. Tidak ada banyak, kemudian akan menjadi penyakit pada masyarakat Iya. kita. Tidak diberikan pemimpin yang baik. Iya, ya. Iya. Ya Nah seperti itu itu. dalam hadis itu ada dikatakan yusallitanallahu sultanan salima. Iya, iya. Apa itu? Mari? Mereka akan memilih pemimpin yang zalim di antara mereka. Sudah tahu zalim, tapi mereka masih pilih. Waduh, Nah itu bahayanya. itu yang bahaya Itu ya. menjadi salah satu kehancuran dalam sebuah bangsa. Ya, Iya. yastaghfaruna yastaghfara lahum. Iya, iya. Ketika mereka minta ampun kepada Allah, mereka tidak diampuni. Itu bahayanya di situ. Berarti harus berhati-hati nih buat masyarakat ini, harus berhati-hati Iya. dengan ini. Jangan sampai kita Kalau mengikuti ini- jejak itu, hancurlah kita ini. Kalau ini berlangsung lama, Iya. Om Bas Iya. dengan Bang Maman Isa Mesra, Iya. dan tidak ada yang bisa Iya. menegur yang seperti Double, ini. ya. Ini bahayanya itu. Iya. Maka kalau terjadi ketidakadilan dalam sebuah masyarakat dan hukum-hukum Allah diinjak, Iya. maka yang bertindak bukan lagi manusianya, bukan lagi siapa yang bertindak, tetapi Allah yang langsung bertindak. Iya. Caranya Allah bertindak ya, boleh jadi makhluknya Allah digerakkan, air, Iya, iya, angin, iya, iya, gunung, tanah, itu makhluk Allah. Gampang saja kalau Allah mau. Sekali setelah itu mereka melakukan ketidakadilan, maka Iya. mereka dihancurkan dan diganti dengan generasi yang baru. Iya, iya, Jadi iya. dipangkas sekalian satu generasi. Dipangkas sekalian. Dipangkas sekalian. Mengerikan kalau seperti itu modelnya. Iya, semoga kita dijauhkan ini Bang dari bala-bala seperti itu ya. Ya, Iya, itu iya. sebenarnya saya agak ngeri juga Ngeri, itu iya, kalau iya. membaca riwayat itu. Iya. Karena itu terdapat dalam Al-Qur'an. Iya.
berapa banyak negeri-negeri yang sudah dihancurkan oleh Allah karena ketidakadilannya. Iya. Ya. Mereka membiarkan fakir miskin, mereka membiarkan anak yatim piatu tidak membiayainya. Di mana-mana. Iya. Mereka hidup berfoya-foya. Lalu hukum-hukum Allah diinjak-injak, seakan-akan dialah menjadi hukum. Maka Allah turunkan bala mengganti seluruh masyarakat itu, sehingga dimunculkan adalah generasi baru lagi. Iya. Parah itu. Ya, semoga dengan tema kita politik hari ini bisa menyadarkan kita, minimal mengingatkan kita lah untuk introspeksi diri lagi, bagaimana menyatukan politik dengan Islam ini agar sebaik-baiknya bisa jadi. Oke, Bang Ude, bagaimana dengan ini kan misalnya ada calon yang potensial. Nah, salah satu cara untuk menurunkan kredibilitasnya itu adalah dengan menyebar ujaran-ujaran kebencian. Bagaimana kita sebagai umat menanggapi? Artinya kan kalau calon tak pasti melo tapi kalau bukan pilihan tak pasti kita ikut menyebar ujaran-ujaran kebencian itu. Politik ini, politik kata-kata. Minimal gini, kalau ada ujaran kebencian hinggap di HP-mu, minimal engkau tidak men-share. Iya. Tidak melike-nya ya. Tapi dibaca saja. Artinya cukup sampai di HP saja kita. Yang kedua, kita sudah tahu ini hoax atau tidak. Iya. Kan sudah seperti itu. Tidak usah lagi disebarkan kepada yang lain. Cukup sampai di HP saja. Itu salah satu cara meredam ujaran kebencian yang ada pada orang. Yang kedua, kalau ada melakukan ujaran kebencian, minimal kita tidak ikut-ikutan. Stop sampai di situ. Bahwa siapapun yang terpilih nantinya, maka dia adalah pemimpin kita. Kita selalu berpositif thinking. Yang hinggap di hati kita adalah negatif thinking kepada seseorang. Dan itu menjadikan kita jauh lebih sehat dan lebih dewasa dalam berpikir. Tapi kalau tertawa saja Bang Ude, kalau tertawa saja misalnya tidak menyer, tapi tertawa dengan kalimat itu tidak berdosa ya? Kalau tertawa saja. Agak miris saja. Tapi bagaimana kalau ujaran kebencian itu adalah fakta? Iya. Kalau hoax kan dia fakta. Kalau kebenciannya itu fakta. Iya. Kalau dia fakta itu namanya gibah. Kalau dia tidak fakta itu namanya fitnah. Oh, iya. Jadi bahayanya itu maju kena, mundur kena. Iya. Tidak lolos. Kayak warkop. Iya. Bahaya itu. Iya. Baik, Bang Ude. Selama closing mungkin ya. Mungkin di closing ini kita bisa kembali mengingatkan Bang Ude bahwa berpolitik itu wajib bagi umat Islam, tapi janganlah mempolitisasi. Iya. Politik Islam. Iya. Baik, silakan Bang. Silakan. Baik. Kita closing ya. Saya mesra malam ke-27 dengan judul Etika Berpolitik dalam Islam. Tolak politik uang, hoax dan ujaran kebencian. Adapun sebentar malam fadilahnya kami ulang kembali, siapa yang beribadah sebentar malam maka dia akan lewat di atas sirat seperti ketika dia menyambar seperti kilat sampai di ujung surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya mesra bahwa Islam bukan orang yang buta dalam berpolitik. Islam adalah tahu aturan. Makanya antara agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Dia sejalan karena dialah merupakan rel ketika dia akan berbuat yang menyimpan daripada ajaran agama, maka politik itu akan mampu memperbaiki dalam aturan beragama. Ketika dia berpolitik dengan agama dia gabungkan, maka dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana ke depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabir Umar mungkin bisa lebih cepat masuknya. Ini ada WA-nya Pak Sabir. Komentarnya Pak Sabir. Iya. Dia bilang kalau tujuannya baik untuk mengingatkan Ustaz, tapi tidak usah ini dijawab Ustaz sudah. Besok. Iya. Baik, terima kasih hari ini luar biasa sekali pencerahan dari Bang Ude, dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan insyaallah program ini bisa disimak besok jam 6 pagi atau melalui YouTube di Radio Mesra Kota Parepare. Sekali lagi terima kasih Bang Ude. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.